ibu semua. Mudah-mudahan Ananda semua berada dalam keadaan baik dan sehat-sehat selalu. Tetap jaga kesehatan ya. Oke anak-anak ibu, kali ini kita akan menyaksikan video ibu tentang seni peran pantomim dan penyusunan naskahnya. Sebelum ibu masuk kepada materi yang ini, terlebih dahulu ibu ingin bertanya, apa itu seni peran pantomim dan bagaimana cara penyusunan naskah pantomim. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang seni peran pantomim dan cara-cara penyusunan naskah pantomim. A. Pantomim. 1. Pantomim adalah pertunjukan teater tanpa kata-kata yang dimainkan dengan gerak-gerik dan ekspresi wajah serta diiringi dengan musik. Pantomim adalah salah satu seni pertunjukan yang penampilannya lebih mengandalkan pada gerak-gerik tubuh dan ekspresi wajah. Pantomim dalam bahasa Latinnya pantomimor, artinya meniru segala sesuatu, merupakan suatu pertunjukan teater yang menggunakan tubuh dalam bentuk ekspresi wajah atau gerak tubuh sebagai bentuk dialognya. 2. Teknik bermain pantomim. Teknik pada pantomim hampir sama dengan bermain peran, yakni menekankan pengolahan tubuh. Olah mimik pada pantomim berfungsi untuk melatih berbagai ekspresi wajah. Gestikulasi merupakan teknik pengalaman tubuh dalam merespon berbagai situasi dan kondisi. 3. Berlatih peran. Pementasan pantomim dapat dilakukan secara individu atau secara berkelompok. Tema memiliki peran penting pada pementasan pantomim sebagai pedoman cerita yang ingin disamakan dengan skrip atau cerita yang disampaikan. Gerak patah-patah merupakan salah satu keahlian yang harus dimiliki oleh seorang pantomim. B. Menyusun naskah pantomim. 1. Naskah pantomim. Naskah pantomim merupakan sebuah cerita, kemudian pemain menafsirkan melalui gerak. Naskah pantomim dapat berupa cerita pendek, tetapi dapat juga berupa cerita yang panjang. 2. Teknik menyusun naskah pantomim. 1. Menentukan tema. Menentukan tema adalah langkah awal untuk kita membuat naskah pantomim. Kira-kira misalnya temanya tentang pendidikan, tentang sosial, tentang kehidupan sehari-hari, tentang bermain, dan sebagainya. Yang kedua yaitu menentukan judul. Nah, setelah kita dapat menentukan tema tadi, maka kita bisa menentukan judul. Misalnya judulnya bermain sepeda, memancing, atau suasana rekreasi dan sebagainya. Yang ketiga, menentukan alur. Menentukan alur adalah bagaimana memulai mengembangkan cerita yang terdapat pada skrip atau naskah pantomim. A. Menentukan tema. Tema merupakan ide dasar dari keseluruhan naskah. Pengarang dapat menentukan tema cerita yang bisa dijadikan tema.
karena naskah dalam seni peran pantomim diangkat dari kehidupan sehari-hari seperti pendidikan, persahabatan, percintaan, kepahlawanan, dan lain-lain sebagainya. B. Menentukan judul. Judul adalah cerminan dari isi naskah yang ditulis. Jadi dengan melihat judul, pembaca naskah ataupun aktor yang akan membawakan naskah tersebut memiliki gambaran tentang isi cerita yang disampaikan dalam pantomim. C. Menentukan alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang memiliki hubungan sebab akibat. Alur ini menggunakan jalan cerita berdasarkan tema yang sudah ditentukan sebelumnya. Di dalam alur dapat diketahui tokoh, watak, dan setting. Yang ketiga, sumber cerita naskah pantomim. Sumber cerita naskah pantomim dapat dibuat dari cerita kehidupan sehari-hari yang rutin kita lakukan. Misalnya tentang bangun tidur, kemudian kegiatan sesudah bangun tidur, dan kejadian apa yang dilakukan saat kita bangun tidur. Misalnya mungkin meregang badan, kemudian ke kamar mandi, membuka pintu, menarik handuk, dan melakukan mandi, serta berpakaian dan lain-lain sebagainya. 4. Makna naskah pantomim. Kamu sudah membaca tentang konsep penyusunan naskah pantomim. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyusunan naskah pantomim sama dengan penyusunan naskah pementasan teater pada umumnya. Dalam menyusun naskah pantomim harus mencakup ide, tema, tokoh, setting, serta alur cerita. Kesimpulannya, seni peran pantomim adalah seni peran yang diperagakan dengan ekspresi wajah dan gerak-gerik dengan tidak menggunakan suara. Kemudian B. Teknik bermain pantomim yaitu menekankan pengolahan tubuh yang dengan kegiatan gerak sehari-hari yang dilakukan. C. Penyusunan naskah pantomim adalah mengembangkan ide dasar cerita dari tema dan judul sehingga aktor dapat mengembangkan gerak-gerik dan ekspresinya dalam menyajikan pantomim. D. Penyusunan naskah pantomim adalah 1. Menentukan tema, 2. Menentukan judul, dan ketiga menentukan alur. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kalian. Apabila ada penyampaian Ibu yang kurang tepat atau tidak tersampaikan secara keseluruhan, Ibu mohon maaf. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.